Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya. Jadi kebetulan hari ini aku sedang berada di sawah karena biasanya pada jam-jam pagi seperti ini yang ada di sawah itu adalah mama aku ya, teman-teman. Tapi kebetulan mama aku sekarang lagi pergi ke kebun ya, teman-teman. Jadi mau gak mau aku harus gantiin mamaku jagain padi-padi di sawah. Karena kalau misalkan kita nggak jagain padi-padinya itu bakalan habis sama hama tikus, terutama hama burung ya teman-teman. Nah, ini juga di sini sebelah sini adalah kolam, adalah kolam. Iya, kalian juga tahu ini kolam ya. Nah, ini kolam punyaku. Nah, di sana itu ada gabus ya teman-teman tuh di depan sana tuh. Cuman anehnya kolam ini tuh kalau misalkan kita pancing, si ikannya itu nggak bakalan makan umpan kita ya teman-teman. Itu yang paling aneh. Nggak tahu kenapa. Mungkin ikannya pilih-pilih ya ataupun pintar gitu, aku juga nggak tahu. Soalnya banyak sekali teman-teman di kampungku, mereka itu kan kalau misalkan mancing suka minta izin mancing di kolam ini teman-teman, karena ada gabusnya. Mereka tertarik dengan gabus yang ada di kolam ini. Itu sebelah sana tuh ada gabus teman-teman. Ini kalau misalkan kalian bisa lihat tuh, itu tuh yang panjang itu gabus teman-teman. Sebelah sini juga ada gabus. Nah, gabusnya itu lumayan besar. Ada mungkin sebesar apa ya? Sebesar itu tuh. Sebesar kayu ini, teman-teman. Jadi mereka tertarik buat mancing di sini. Tapi uniknya si gabus itu nggak pernah mau makan umpan yang istilahnya kita berikan gitu, teman-teman. Jadi si gabus ini bisa didapetin kalau misalkan si airnya itu kita surutin, teman-teman. Gitu. Kalau nggak kayak gitu si gabusnya nggak bakalan dapet. Kalau nggak kayak gitu paling untuk mengakalinya itu dengan cara kita bikin jebakan. Jadi kayak apa ya, jadi kita bikin jaring di bawah, kemudian kita angkat ke atas. Nah kalau misalkan si gabusnya masuk, kemudian kita buru-buru angkat. Nah kayak gitu. Cuman karena gabus ini tenaganya itu sangat besar, ketika kita tangkap mereka itu akan loncat, teman-teman. Jadi itu akan sulit sekali untuk kita dapetin gabus tersebut. Ya, tapi di zaman sekarang itu canggihnya. Aku pernah lihat di YouTube ataupun di konten-konten kreator, mereka itu menggunakan sejenis ketapel, tapi mereka gunakan apa ya? Pakai senar kayak gitu ya, teman-teman. Kalian kalau misalkan nggak terlalu paham dengan cara memancing, kalian bisa gunakan metode seperti itu. Cuman metode seperti itu akan melukai si ikannya, teman-teman, karena kita pakai ketapel. Jadi si apa ya namanya, si tombaknya itu langsung langsung nusuk ke si ikannya. Kalau misalkan kalian nggak terlalu suka kekerasan, kalian jangan pakai metode seperti itu ya teman-teman. Nah oke, kita fokus lagi ke padi yang sedang aku jagain. Nah di sini padinya itu lumayan bagus ya teman-teman, cuman sayangnya sebelah sini padinya udah habis sama hama tikus, teman-teman. Karena beberapa minggu ke belakang aku jarang banget nungguin padi ini karena aku sibuk kerja juga ya, bikinan konten, bikin gambar-gambar juga di channel sebelah. Nah, padi yang sebelah sini tuh habis sama hama tikus, teman-teman. Kenapa habis sama hama tikus? Karena kalian bisa lihat sendiri tekstur dari padinya itu nggak rata ya. Nah, kalau misalkan padi-padi sebelah sana itu semuanya rata, teman-teman. Dari atas sampai bawah rata. Tapi kalau sebelah sini tuh kan ada yang tinggi, ada juga yang pendek, teman-teman tuh. Jika kalian lihat seperti ini.
ini semuanya adalah akibat dari hama tikus teman-teman. Karena tikus ini kalau misalkan makan padi itu, mereka ngambilnya itu dari dahannya teman-teman. Dari dahan sebelah sini nih, bawahnya. Mereka itu makannya itu dari bawah teman-teman. Nah kalau misalkan hama burung, mereka makannya itu dari atas doang. Seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat kan? Jadi kalau misalkan hama burung itu nggak terlalu parah ya, tapi kalau burungnya banyak ya parah juga teman-teman. Nah yang lebih parahnya itu adalah hama tikus. Mereka tidak ngambil sebagiannya seperti ini, tapi mereka ngambil seluruhnya ya teman-teman. Nah satu tangkai seperti ini, mereka itu ambil. Makanya para koruptor di negara Konoha itu dilambangkan dengan tikus teman-teman, karena emang serakus itu. Tuh kalian bisa lihat itu di bawah, itu adalah bekas dari hama tikus ya teman-teman. Nah kalau misalkan burung itu cuman ngambilnya sebagian kayak gini, cuman ompong-ompong doang, nyisain lah 1, 2, 3 biji ya. Tapi kalau tikus itu ngambilnya dari tangkainya kayak gini teman-teman. Jadi mereka menebangnya dari dasar, kemudian mereka gusur ke bawah, terus mereka makan tuh teman-teman. Tuh di bawah kan ada, kalian bisa lihat tuh, itu adalah bekas dari hama tikus teman-teman. Jadi hama tikus ini lebih parah dari hama apa sih namanya, dari hama burung ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Jadi untuk kalian yang kalau misalkan anak petani, kalian pasti tahu lah, ini kondisi padinya itu sangat-sangat buruk ya teman-teman, untuk yang sebelah sini. Tapi untuk yang sebelah sini ini masih ada lah, lumayan sedikit-sedikit buat jaga-jaga ya teman-teman. Kalau misalkan kita tidak punya beras, kita makan dari hasil panen kita sendiri. Nah untuk kedepannya aku mau nyoba belajar tanam cabai ya teman-teman, tapi bukan di sawah sini. Sawahnya tetap aku tanamin padi, tapi aku mau nyoba tanam cabai itu di kebun. Karena alhamdulillah orang tuaku punya lahan kebun ya, jadi kita manfaatin dengan sebaik mungkin. Karena banyak sekali orang yang pengen tanam menanami, tapi mereka tidak punya lahan ya teman-teman, jadi mereka nyewa kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya aku punya lahan, dan modalnya juga belum ada sih sebenarnya. Tapi kita manfaatin dulu ya dengan cara membeli bibit-bibitnya kecil-kecilan dulu, kita belajar menjadi petani ya teman-teman. Karena usia sekarang aku mau nyoba bikin bikin mini garden nanti di rumah, sama berkebun ya teman-teman. Berkebun, bertani lah istilahnya bertani ya teman-teman. Nah di sana bisa kalian lihat ada ibu-ibu guys. Di sana ibu-ibu itu lagi pada panen cabai ya teman-teman. Nah aku mau mau nyoba nanam cabai juga teman-teman, karena cabai ini sifatnya itu terus menerus ya teman-teman. Kalau misalkan kita tanam, kita panen, mereka itu kalau misalkan kita rawat dengan baik, mereka bisa menghasilkan cabai lagi ya teman-teman. Jadi terus menerus kalau misalkan kita kasih nutrisi. Aku juga baru pertama kali ya masuk ke dunia pertanian seperti ini, karena pekerjaan awal aku itu cuman bikin konten, menggambar, dan juga bikin animasi teman-teman, kayak gitu. Jadi mohon doanya, mohon bimbingannya untuk teman-teman semua, untuk para netizen, untuk para penonton YouTube maupun platform yang lain. Kita sharing-sharing di sini ya, karena aku masih sangat pemula teman-teman dalam soal bertani ya. Jadi aku nggak tahu pupuknya itu seperti apa,
tekstur tanahnya seperti apa, kontur tanahnya seperti apa. Jadi di sini aku akan mencoba belajar dari kalian ya teman-teman. Jadi jika kalian penasaran dengan channel ini, kalian boleh like, share, dan juga subscribe channel YouTube ini ya teman-teman, karena ini masih awal banget aku bikin channel ini. Jadi mohon banget untuk kalian para suhu, mohon bimbingannya ya teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena di sini aku masih sangat belajar ya, belajar public speaking, belajar belajar bertani. Pokoknya masih belajar lah teman-teman. Jadi aku butuh bimbingan dari kalian ya teman-teman. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.